Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwan Nukman Maulana dari jurusan Hukum Keluarga. Jadi semester 6 NIM 118301016. Saya di sini akan menjalankan salah satu tugas mata kuliah ya, antropologi keluarga, yang dimana tugas ini diperintahkan untuk menjelaskan salah satu jenis ya pernikahan dalam satu adat yang ada di Indonesia. Nah, saya di sini akan mengambil pernikahan dalam adat Sunda ya, yang terbiasa dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat di kampung saya yang pernah saya lihat. Nah, di dalam adat Sunda ini pernikahan ya, ada yang namanya upacara sawer, lincak endog, dan huap lingkuh. Nah, upacara sawer ini dilangsungkan setelah akad nikah ya. Nah, si pasangan pengantin ini duduk di kursi biasanya, dan duduk kursi di depan rumah mempelai perempuan ya, dan disaksikan oleh tamu undangan biasanya gitu. Nah, tempat yang digunakannya itu harus tempat yang terbuka atau bisa disebut dengan tempat tempat penyaweran lah gitu. Nah, pasangan pengantin tersebut ya didampingi oleh seorang yang bertugas untuk pemegang payung, misalnya kan ada yang pemegang payung ya. Dan di depannya itu berdiri juru sawer ya, atau bisa disebut penyawer lah. Nah, juru sawer tersebut biasanya umumnya itu kaum wanita ya, kaum hawa. Nah, upacara sawer ini diawali dengan mengucapkan ijab kabul ya oleh penyawer ya, kemudian dilanjutkan dengan melantunkan syair atau puisi sawer ya. Nah, puisi sawer ini adalah puisi yang bisa dilakukan pada waktu upacara sawer ya, seperti pada waktu hitanan atau salah satunya pada waktu pernikahan lah gitu. Nah, kata sawer ini mengandung arti tabur ya, atau sebar lah. Nah, setelah melantunkan satu bait atau setelah melantunkan syair puisi sawer tersebut ya, si penyawer itu menyelenginya ya dengan menaburkan beras ya, irisan kunyit, permen, dan uang logam, dan bermacam-macam bunga ya ramai yang disimpan dalam baskom ya, disatukan biasanya, dan diaduk lah, disatukan pokoknya, digabungkan ya. Nah, setelah disimpan dalam baskom, biasanya si penyawer itu menaburkan yang bahan-bahan tadi ya ke arah si kedua mempelai itu kan, sampai uang sawer sampai bahan-bahan sawer tersebut habis ya, tidak tersisa. Nah, bahan-bahan yang tadi ya dalam sawer itu mempunyai simbol ya tersendiri. Itu seperti beras putih. Beras putih ini mempunyai simbol, itu mempunyai makna bekal pokok ya, kehidupan bahagia simbolnya itu kalau beras putih. Nah, sedangkan kunyit itu sebagai mempunyai simbol agar mereka itu bersikap jujur ya kepada masing-masing pihak. Nah, terus selanjutnya bermacam-macam bunga. Nah, bermacam-macam bunga ini mempunyai simbol ya, atau makna keharuman lah, nama baik rumah tangga itu. Selanjutnya uang logam ya sebagai simbol ya. Uang logam ini bisa disebut dengan intilah dalam sawer ini ya biasanya gitu. Nah, mempunyai makna kekayaan ya, atau kecukupan lah. Nah, dan selanjutnya itu payung. Nah, payung ini bersimbol ya, mempunyai makna pelindung lah dalam menjalani hidup ya. Gitu, pelindung. Nah, yang terakhir itu permen. Nah, permen itu bersimbol itu ramah tamah dan manis budi.
Itu. Nah, setelah setelah upacara sawer dilanjutkan, itu biasanya dilanjutkan dengan namanya nincak endog lah gitu. Dilanjutkan nincak endog ya. Nah, kedua pengantin itu biasanya berdiri ya, berdiri menuju tangga rumah ya. Nah, pengantin pria berdiri di bawah tangga dan pengantin wanita berdiri di salah satu anak tangga ya dalam rumah ya, lebih tinggi ya, sambil membawa kendi sambil membawa kendi dan saling bertatapan lah dan berhadapan dan saling berhadapan muka. Ya, dalam pelaksanaannya pengantin pria itu menginjak endog ya, menginjak endog atau bahasa Indonesianya itu telur, ditaruh di atas papan ya, lalu diinjak sampai telur itu pecah gitu. Nah, setelah itu biasanya si perempuan itu setelah si laki-laki mencek endog ya, terus perempuan itu mencuci kaki si mempelai perempuan laki-lakinya gitu dengan air kendi ya, dengan air kendi sambil diterangi oleh lilin ya atau pelita dan kendi kok. Dan setelah air kendinya habis dan setelah itu kendi yang kosong itu langsung dihempaskan ke tanah ya hingga hancur. Nah, upacara nincak endog ini bermaksud untuk melambangkan ya suami istri ya. Istri harus rela ya melayani suami, sedangkan suami memenuhi kewajibannya memberikan nafkah ya, baik lahir maupun batin. Nah, adapun bahan-bahan yang tadi dilakukan dalam nincak endog ya, itu yang pertama itu telur ayam. Nah, telur ayam ini dipecahkan itu melambangkan ya atau mempunyai simbol kerelaan pengantin wanita ini dipecahkan kegadisannya. Itu simbolnya. Karena sudah menjadi kodrat ya seorang istri ya ketika sudah menikah gitu kan. Rela untuk melayani suaminya. Dah, setelah itu air bening ya dalam kendi kecil. Nah, ini mempunyai simbol. Nah, simbolnya itu sebagai alat pembersih lah dan sebagai pendingin atau penentraman ya suasana ya, ketika sedang berumah tangga gitu. Nah, adapun kendi itu mempunyai simbol kendi yang dipecahkan ya. Itu mempunyai simbol menyatakan kepuasan hati gitu kan. Dan yang terakhir itu ada papan atau injakan ya. Itu menyimbolkan istri itu harus menuruti ya bimbingan suami gitu. Nah, selanjutnya itu dilaksanakan upacara huap lingkung ya. Terdiri huap lingkung itu terdiri di atas dua kata ya, yaitu huap yang berarti suap ya, dan lingkung ya atau melingkungi lah sekitaran. Nah, perlengkapan yang disiapkan dalam upacara ini pada pokoknya yaitu salah satunya biasanya nasi kuning ya, bekakak, ayam ya, itu ialah yang panggangnya, yang dipanggang gitu. Panggang ayam yang bagian bagian dada ya, dada dalam ayam tersebut. Nah, setelah itu dibelah dua dan air minum. Nah, kedua mempelai itu yang dilaksanakannya, kedua mempelai itu bersanding ya, yang wanita di sebelah kiri ya. Mula-mula keduanya itu disuruh memegang bekakak gitu, ayam yang hanya satu itu. Ya, masing-masing di sisi masing-masing ya, dipegang si bekaknya itu masing-masing, yang si perempuan di sebelah
kiri dan laki-laki di sebelah kanan biasanya gitu. Nah, setelah itu mereka itu saling menarik ya, menarik bekakak ayam tersebut hingga terbelah menjadi dua gitu. Nah, siapa yang mendapat bagian terbesar ya di tangannya, disebutkan ialah yang akan saling banyak memperoleh rezeki gitu ya di antara keduanya. Hal itu juga mengandung makna mengandung bahasanya apa namanya deh, mengandung makna bahwa bahwa bagi orang yang bersuami istri itu memberi tidak terbatas lah, dengan tulus ya, terus dengan tulus dan ikhlas sepenuh hati. Nah, ya, sehabis upacara uap lingkung ya dalam pernikahan Sunda Inu, kedua mempelai biasanya dipersilahkan ya atau berdiri di pelaminan ya biasanya gitu untuk menerima para tamu undangan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan atau yang pernah saya lihat dalam pernikahan adat Sunda ya di sekitaran lingkungan yang saya tahu lah, lingkungan masyarakat di kampung saya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.